Bismillahirrahmanirrahim. Itu diantara ucapan beliau, dan beliau diantara yang mengingkari sekali pengakuan orang-orang Islam Jamaah bahasanya Nur Hasan telah dibaiat pada tahun 1941. Ya, 1941 sebelum Indonesia merdeka. Karena merdeka tahun berapa? 45. Yang tersebar di kalangan Islam Jamaah, baiat terlebih dahulu dilakukan kepada siapa? Nur Hasan. Sehingga ini yang menjadikan mereka mengatakan bahwasanya yang sah jamaahnya itu ya kita ini. Karena kita, yaitu orang Islam Jamaah, lebih dahulu dibaiat daripada Pak Soekarno. Jadi yang sah yang lebih dahulu. Dan dalam hadis disebutkan apabila datang yang ingin memecah belah kalian, maka adalah apabila dibaiat dua khalifah, maka adalah dibunuh yang kedua. Jadi yang sah itu jamaah kita, karena terlebih dahulu dibaiat. Tapi ini dibantah habis-habisan oleh Pak Bambang Irawan. Beliau mengaku sendiri saat itu memang disuruh oleh Nur Hasan membuat cerita. Beliau dengan Nur Hasan membuat cerita bahwasanya terjadi baiat pada tahun berapa? 41. Padahal saat itu belum, Nur Hasan ini belum mengenal yang namanya apa? Baiat. Jamaah itu belum kenal. Yang perlu untuk ketahui bahwasanya ketika beliau datang ke Indonesia, pulang dari Mekah tahun 40 kurang lebih, yang sebenarnya awalnya beliau ini murni. Jadi pas beliau datang ke Mekah, dan asalnya dulu pernah mondok di beberapa pondok di Indonesia, termasuk diantaranya di mana? Tebu Ireng pernah beliau mondok, sudah di Termas, pindah-pindah pondoknya. Dan ketika sampai ke kota Mekah, dan di sana ketemu dengan ulama-ulama Indonesia yang ada di Mekah, dan saat itu diingatkan beliau, dia diingatkan, Nur Hasan diingatkan, jangan sekali-kali belajar sama ulama-ulama Darul Hadits yang ada di Masjidil Haram, dilarang, diingatkan karena dia adalah Wahabi dan lain-lain. Tapi ternyata ini tidak didengar oleh siapa? Nur Hasan. Ini diungkapkan, ditulis oleh mereka sendiri. Kemudian dia mencuri kesempatan dari waktu ke waktu belajar dari syekh yang ada di Masjidil Haram. Kemudian setiap kali berdebat dia mesti kalah. Ini disebutkan di dalam referensi mereka, setiap kali dia berdebat dengan syekh tersebut dia pasti kalah. Sampai akhirnya dia menyerah dan ingin belajar dari para ulama yang ada di Masjidil Haram. Kemudian perlu kita ketahui bahwa para ulama tersebut selain mereka mengajar di Masjidil Haram, mereka juga mengajar di Darul Hadits. Yang di antaranya adalah Abdul Zahir Abdul Samad, beliau adalah khatib dan juga imam di Masjidil Haram. Nur Hasan mengaku bahasanya belajar dari Abdul Zahir. Baik. Kemudian tentunya sedikit banyak Allah Ta'ala alam ada pengaruhnya pada diri siapa? Nur Hasan. Semangatnya sebelumnya dia senang bid'ah, senang takhayyul, senang kesyirikan, sedikit ada pengaruhnya kepada dirinya, dia ingin melaksanakan hadis, menyebarkan hadis. Makanya dia pulang pada tahun 40, dan dia tentunya di hadapan dia banyak orang yang memegang adat istiadat dan lain-lain, dimusuhi oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Sampai tadi digelari dengan Dajjal Ucul, dan digelari dengan Wahabi. Digelari dengan apa? Wahabi, menunjukkan bahwasanya beliau ada yang sedikit terpengaruh dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saat itu, sehingga dimusuhi oleh para kiai dan juga para ulama yang ada di Indonesia. Nah ini awalnya sebenarnya dakwah beliau adalah dakwah yang nafi, dakwah yang murni sebenarnya. Ingin mengajarkan apa? Hadis. Ingin mengajarkan Quran, mengajarkan hadis yang jauh dari khurafat. Ini termasuk yang sering diulang-ulang mereka, kita menjauhi tamuyun, menjauhi khurafat, menjauhi kesyirikan, meskipun mereka tidak paham secara mendalam apa makna kesyirikan dan juga bid'ah dan seterusnya.
Nah, kapan mereka mulai mengenal tentang baiat dan juga apa jamaah dan juga imarah dan seterusnya? Ini awalnya pada tahun setelah diangkatnya Soekarno menjadi presiden. Kemudian teman beliau belajar yaitu Kartosuwiryo, Soekarno ya. Kartosuwiryo ini mendirikan apa? TII pada tahun 49, ya, menentang Soekarno. Kemudian setelah itu di antara politik Soekarno, ya, beliau mendirikan seperti jamaah tandingan. Jamaah apa? Tandingan, yaitu menunjuk namanya Wali Al-Fattah, ya, untuk mendirikan sebuah jamaah tandingan yang dinamakan dengan Jamaatul Muslimin Hizbullah. Jamaatul Muslimin Hizbullah ini didirikan pada tahun 53, ya. Nah, kemudian setelah itu di antara pengikut Wali Al-Fattah ini adalah Ali Rawi, ya, Ali Rawi. Nah, dia menjadi murid dari Wali Al-Fattah ini, kemudian mengabarkan kepada Wali Al-Fattah bahwasanya di sana di Kediri ada seorang ulama besar lulusan dari Mekah. Ya, maka dipertemukan antara Nur Hasan dengan siapa? Wali Al-Fattah ini, dan terjadi dialog atau kasarnya debat di antara keduanya, dan kalah Nur Hasan di dalam masalah baiat, masalah imarah ini, dan akhirnya Nur Hasan membaiat kepada siapa? Kepada Wali Al-Fattah, bahkan dijadikan dia termasuk di antara seperti mufti atau ulamanya dari jamaah al-muslimin ini, ya. Baik, beberapa tahun bersama Wali Al-Fattah, dan disitulah dia mulai terkena subhat tentang apa? Masalah jamaah, tentang masalah baiat dan seterusnya. Ini masuk pada dirinya dan dia belajar dari situ sampai akhirnya pada tahun 60, karena dia merasa dirinya juga punya apa tadi? Jamaah. Sejak tahun 40 dia sudah mulai dakwah, dia mengajarkan Bukhari, mengajarkan kitab-kitab yang lain, ya. Sampai akhirnya dia merasa bahwasanya sebenarnya yang berhak untuk jadi imam itu siapa? Saya, ya. Dia melihat bahwasanya jamaahnya Wali Al-Fattah, pertama katanya ini tidak mangkul. Tidak apa? Tidak mangkul, tidak punya sanad. Yang punya sanad siapa? Nur Hasan. Kemudian yang kedua, dia melihat niatnya. Jadi niat Wali Al-Fattah ini bukan ingin akhirat, bukan, tapi karena ingin politik. Makanya dengan dasar ini Nur Hasan menganggap bahwasanya baiat yang kepada Wali Al-Fattah ini tidak sah. Harus mendirikan jamaah yang baru. Ya, akhirnya pada tahun 60, ya, setelah peringatan 17-an saat itu, dan saat itu sedang membaca Sahih Bukhari di dalam kitab Ahkam, yang isinya adalah tentang masalah imamah dan lain-lain. Di situ dia mengatakan kepada para jamaahnya, wahai jamaah sekalian, ada sesuatu yang sebenarnya selama ini saya pendam, ya. Kemudian beliau menceritakan bahwasanya kita ini harus wajib untuk berjamaah, dan harus ada baiat, harus ada amirnya, ya. Dan kalau tidak maka kita semua akan masuk neraka. Semua kita akan masuk neraka. Maka jamaah saat ini mereka paham, berarti kita harus mengangkat amir, ya. Dan amirnya mereka langsung menunjuk, meminta kepada Nur Hasan saat itu untuk menjadi apa? Menjadi amir, ya. Dan mulailah saat itu dibaiat oleh Nur Hasan, dan dia belajar tentang baiat dari siapa tadi? Dari Wali Al-Fattah. Jadi ini adalah di antara yang saya sebutkan di dalam risalah, ya. Jadi judul atau akar sebenarnya terjadinya Islam Jamaah ini, munculnya Islam Jamaah ini adalah perkenalan antara Nur Hasan dengan Wali Al-Fattah. Dan ini di antara faedah yang bisa kita ambil, bahayanya berdebat dengan ahlul bid'ah, ya. Bahayanya berdebat dengan ahlul bid'ah yang awalnya tidak mengenal subhat-subhat tersebut, keracuan-keracuan tersebut, akhirnya justru dia menyimpang. Akhirnya terjadilah hizb, ya, terjadilah jamaah, terjadilah firqah yang baru sampai sekarang ini. Awalnya adalah karena munadharah antara Nur Hasan ini dengan Wali Al-Fattah. Baik.